Ada yang pasang tarif 100, ada yang 150, ada yang 200, ada yang seikhlasnya. Seikhlasnya tuh berapa tuh? Ini nih yang bikin suudon nih, saya suka nggak seneng. Saya suka komplain gitu ya. Kamu tuh kalau bikin tarif, kalau mau bayar jual jasa, bikinlah tarif berapa. Jadi orang nggak bikin suudon, nggak bikin apa namanya, dosa orang kan suudon. Nanti kasih dikit, kita galau sendiri, sedikit nanti takut kurang, banyak, kok banyak banget nanti. Jadi bikin orang galau itu dosa gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bikin dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan sehat, baik-baik saja, murah rezeki, berkah, barokah, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, amin. Video kemarin itu tentang berapa sih gaji TKW Hongkong itu, masih banyak teman yang nanya dan banyak juga yang nanggepin bahwa kok bisa sih liburan cuma 100 gitu. Dan ada yang minta tolong dikompletin dong, digenepin dong, didetailin dong gitu. Baiklah, kali ini saya akan mendetailkan, mengkomplitkan apa yang menjadi permintaan teman-teman. Untuk yang pertama tadi permintaan dari menanggepin teman yang kok bisa sih libur bisa $100 cukup. Karena si mbak itu bilang saya lo beli ini, beli itu, beli itu. Nah, kalau di saya nih ya, kita diskusi ya, jadi slow down aja, jadi selo. Jadi jangan ada prasangka bagaimana di antara kita. Nah, ini tak liatin, ini catatanku di tahun 2008 karena tahun 2021 itu ada di belakang sini. Ini tak cungkilin dari tahun 2008 aja ya. Nah, setelah gaji tadi dipotong sedekah, terus apa namanya, sedekah, terus kemudian orang tua. Nah, kemudian kebutuhan yang pokok itu tadi, kayak kebutuhan bulanan kan, kayak pulsa berapa, mama 100 atau 150, rata-rata sih 100 karena udah internet. Kalaupun HP 2 itu saya isi internet 1, kemudian yang 1 nanti di rumah itu pakai wifi, keluar tethering gitu kan, hotspot dari HP yang satunya. Nah, terus kayak keperluan sabun, keperluan kita bulanan itu kan nggak tiap bulan beli. Kayak sabun itu kan kalau kita beli yang satu paket tuh ya, yang satu paket harga berapa, sekitar $100 lah, itu bisa buat berbulan-bulan. Nah, kecuali kayak pulsa, terus Octopus itu isi 200 gitu. Nah, itu nanti sisa-sisa terakhir di akhir bulan bisa buat belanja gitu. Yang penting Octopus aman, kita mau tap-tap kemana tuh sudah aman di situ, jadi nggak perlu recehan. Nah, itu di luar uang libur itu kita hitung sendiri, yaitu tadi 1 bulan lihat ada berapa merah, ada berapa minggu. Kita kalau dibikin 100 ya udah berapa itu, jadi berapa ratus itu. Nah, selain itu terus udah kirim rumah, udah sedekah, udah kirim rumah, udah, terus kebutuhan tadi, kebutuhan pokok, terus keperluan apa yang kita pingin, yang sudah kita rancang dari sekarang. Pamannya bulan besok aku pingin beli sepatu nih, itu udah masuk dalam situ, beli sepatu sekian gitu. Nah, terus nabungnya memang seharusnya itu nabung tadi ditaruh di atas itu ya, setelah sedekah, orang tua, bayar utang, terus tabungan itu harusnya benar-benar dipepetin. Tapi kalau saya tak taruh bawahnya setelah kebutuhan saya terpenuhi, kebutuhan wajib maksudnya yang memang harus. Kemudian nabung itu yang biar nggak bisa diotak-atik, nabung di Bank Indonesia kan, udah seleb masuk situ. Nah, kemudian sisanya itu tadi. Terus ada dana tak terduga yang ditaruh di bawah bantal, yang sekira-kira kalau memang butuh banget, kalau nggak butuh banget masuk ke dalam bulan depan, masuk ke budget tabungan gitu. Memang tabungannya nggak banyak sih, kebanyakan banyak di kebutuhannya. Ya sudah, nggak apa-apa lah ya, maafin ya. Kayak gitu. Oke, itu tadi menanggapi komentar dari teman-teman. Nah, nanti
kasih masukan-masukan lagi ya, apalagi yang kita perlu diskusikan atau kita perlu belak-belakan nih. Nah, kemudian kita kembali ke soal gaji tadi. Nah, kalau yang ini nih agak sensitif dan agak bisik-bisik ya, karena ini sebenarnya ilegal. Jadi selain gaji TKW Hongkong yang gede tadi, nah kan ada tuh kan yang komentarkan sampai terima 6.000. Kita begini gini aja deh biar enak deh. Kursnya itu kurs dasar itu kan sekitar 1.800, nanti bisa up berapa. Nah, kita ambil buletin aja 2.000 biar ngitungnya gampang, biar aku nggak lihat kalkulator. Jadi kalau gajinya berapa sih? Kalau 4.000 benar-benar 4.000 ya udah 8 juta. 5.000 ya udah 10 juta. Kayak gitu aja ya, gampang biar kelihatan gede, biar nanti banyak yang kepingin. Enggak kayak gitu sih. Terus di luar gaji itu ada tambahan apa sih biar kok jadi penghasilannya gede banget? Iya bener, penghasilannya gede banget loh kalau bisa ada tambahan. Nah, di beberapa komen teman-teman bilang ada tambahan kayak kalau dia ultah, konin, itu makan setahun sekali ya, konin tepat sanin. Tahun baru Cina. Nah, tahun baru Cina itu pasti kita dapat lesi. Kalau yang nggak pelit, ya sekitar 500.000 itu satu amplopnya. Lumayan kan? Dihitung kan tadi kan 1.000 kali 2.000. Udah berapa tuh? 2 juta. Udah 2 juta loh bonus lesi itu apa? Ampau lesi 2 juta. Keren kan? Nah, terus uang makan itu kalau dia ngasih 1.200 berapa tuh kan? Yang ini jangan dihitung karena ini buat keperluan di Hongkong. Jadi karena kita penghasilannya Hongkong, pengeluarannya pun Hongkong, jadi jangan dikompar di Indonesia. Wah, kok kamu sendirian di situ habisnya banyak? Ya karena kita pengeluarannya Hongkong kan gitu. Nah, ada yang nanya dolarnya apa? Dolarnya dolar Hongkong, jadi beda sama dolar Amerika, dolar Singapura gitu. Oke, kita masuk ke yang tambahan apa aja sih yang diterima TKW Hongkong. Plus-plusnya itu apa? Tapi bisik-bisik ya, jangan kenceng-kenceng, ini soalnya sensitif. Ilegal, tapi harus diblok-blokan ini. Tuh yang pertama, lemburnya itu bagaimana? Jadi kalau umpama dia jaga nenek atau jaga anak yang sibuk, si bosnya ini sibuk banget, nggak sempet bisa ambil alih di hari Minggu, jadi si pekerja itu tidak libur. Nah, itu biasanya diganti uang. Biasanya dihitungannya gini, satu gaji itu kan 4.600 sekian, terus kemudian dibagi 30 jatuhnya sekian. Tapi ini saya pengalaman sendiri ya, karena saya pernah jaga anak, itu juga ibunya sibuk banget dan dia selalu kalau Minggu itu kadang minta tolong, minta izin, kamu jangan libur lah, tolong jagain anakku. Itu dikasihnya 200, jadi lebih gede dari nominal gaji hariannya 200. Terus kalau hitung aja, kalau satu bulan itu ada 4 hari Minggu, 4 hari Minggu kali 200 itu udah tambahan 800. Kalau kita hitung tadi ya, hitung nggak pakai 2.000 aja biar gampang, itu udah 1.600.000. Salah ya, yang 500 aja udah 1 juta, 5 kali 2 1 juta ya, 1.600.000. Terus yang kedua, part time ini sebenarnya juga ilegal, tapi banyak yang butuhin dan banyak yang jalanin. Saya sendiri ya dulu gitu, karena gini, biasanya orang Hongkong itu susah sekali untuk percaya orang baru masuk ke rumahnya kecuali atas referensi teman atau saudaranya. Nah, biasanya kalau kita punya bos di sini, umpamanya terus si bos ini punya adik atau punya siapa, nah itu referensi dari bosnya, si CC-nya suruh kerja di sana. Nah, itu hitungannya per jam. Per jamnya itu dulu saya juga tapi jangan bilang-bilang ya, ini sebenarnya ilegal. Ini bisik-bisik aja deh, kita aja yang tahu ya, jangan sampai kemana-mana soalnya
Ya nggak boleh, karena sesuai kontrak kerja itu kita di satu tempat, di sesuai kontrak kerja itu nggak boleh dua rumah, nggak boleh kerja tempat lain gitu. Untuk yang part time itu 1 jamnya 80. Biasanya mereka ngambil atau ngasih 3 jam. Sudah ditentukan kan mana yang mau dikerjain, mama 1, 2, 3 ruangan gitu, pokoknya 3 jam itu kita nerima 250 plus biaya ongkos base-nya, pokoknya transportasinya itu dikasih. Jadi kadang kita nerima 300 itu tadi jadi berapa, 300 lumayan kan, itu kalau kita megang satu tempat. Kalau si bos ini ngasih 2 tempat, nah itu udah tinggal ngaliin aja kan, tambahan tuh. Itu demokratis banget. Jadi orang mau berorganisasi boleh, mau kegiatan apapun boleh semua, asal tidak melanggar aturan Hongkong. Tapi, nah, salah satu yang dilanggar dan banyak menghasilkan uang itu adalah dagang. Ya, banyak sekali pelaku TKW Hongkong yang melakukan dagang, entah itu online ataupun langsung di pinggir jalan. Nanti tak liatin ini videonya nih, tuh ya. Itu tadi lokasinya di Causeway Bay, itu padahal jalan raya besar itu di jantung kota, tapi nggak tahu bagaimana bisa nggak ada tindakan sama sekali, padahal di situ udah ada warning, udah ada papan-papannya kan. Jadi tidak boleh berjualan, kalau berjualan nanti kena denda sekian ribu, kurungan sekian tahun, itu semua jelas di situ. Tapi kenyataannya tiap minggu di situ rame banget dan itu penghasilannya luar biasa. Keuntungannya lipat ganda, keuntungannya banyak banget, tapi resikonya gede. Kalau yang itu ya, ini kan memang bahas realitanya kayak gitu ya, kenyataannya kayak gitu. Kayak buat saya ya cari aman aja. Kita kalau seumpama mau nyari tambahan ya yang aman itu part time, asal bisa jaga diri juga, jangan sampai keceplosan kayak gitu. Nah, terus yang keempat ada lagi, selain jualan tadi ya, jual jasa nih. Nah, jual jasa ini juga keren banget loh. Kalau bisa mijit, itu pelanggannya luar biasa. Berapa sih biaya tarif mijit itu? Mijit itu 1 jam ada yang pasang tarif 100, ada yang 150, ada yang 200, ada yang seikhlasnya. Seikhlasnya tuh berapa tuh? Ini nih yang bikin suudon nih, saya suka nggak seneng. Saya suka komplain gitu ya. Kamu tuh kalau bikin tarif, kalau mau bayar jual jasa, bikinlah tarif berapa. Jadi orang nggak bikin suudon, nggak bikin apa namanya, dosa orang kan suudon. Nanti kasih dikit, kita galau sendiri, sedikit nanti takut kurang, banyak, kok banyak banget nanti. Jadi bikin orang galau itu dosa gitu sih. Iya nggak? Iya, saya tuh suka tak marahin gitu ya. Jangan suka ngasih apa tarif seikhlasnya. Kasihlah nominalnya berapa, udah enak beres. Kita kalau ngomel beres. Iya, karena ini pengalaman pribadi nih. Saya jual jasa juga karena saya senang facial. Saya tuh seneng gitu ngulek-ngulek wajah orang. Mau tak ulekin? Nah, itu saya suka bawa pembersih, bawa alat facial gitulah. Terus teman-teman tuh tak mintain ini gitu, mau nggak tak facial, yuk sini. Saya seneng gitu bikin orang nyaman, bikin orang seneng tuh. Nah, kalau libur sama saya tak unyak-unyak wajahnya. Nah, setelah itu ada temen yang nyaranin karena dia merasa nyaman kali, enak ya, kenapa nggak dikomersilin aja gitu. Iya ya, toh saya belanja ini juga pakai duit gitu. Oke lah, akhirnya saya bikinlah fotokopi. Tadinya fotokopi jadi kayak gedok tular juga, terima facial gitu. Tadinya $25 tuh satu wajah, $25, terus akhirnya naik 30. Tuh nanti tak liatin tuh fotonya tuh. Karena saya tuh orangnya nggak mau diem. Jadi kalau saya terus ada memang hobi, ada skill hobi, terus ada peminatnya,
Jadi ya seneng aja, kenapa tidak, ada duitnya gitu, dapat duit jadinya, walaupun nggak tahu duitnya kemana gitu, kadang nggak ngumpul, nggak tahu lah, entahlah ya, nggak usah ditanyain kemana habis duitnya. Nah, plus-plus yang lain itu mungkin karena memang di Hong Kong ini negara bebas dan banyak kesempatan untuk dapet teman kencan gitu. Ini juga jangan keras-keras tapi ini realita, katanya kayak gitu. Jadi flashback ke video yang 5 alasan kenapa saya jadi TKW itu bisa jadi juga buat batu loncatan dapet orang bule, karena di sini kan orang bule ya banyak, dan mereka itu prinsipnya juga nggak yang apa istilahnya, nggak lihat latar belakang siapapun, kalau udah cinta-cinta ya sudah gitu, kayak gitu. Jadinya bagi yang pengen nyari bule bolehlah ke Hong Kong. Nah, itu tadi teman-teman tambahan dolar dari plus TKW Hong Kong, kenapa bisa tabungannya tambah banyak, gajinya tambah gede, itu karena tambahan dari plus itu tadi. Walaupun itu ilegal, tapi kalau memang pinter-pinter jaga diri, pinter-pinter lihat sikon, karena banyak sekali juga polisi yang nyamar atau polisi yang ini, polisi itu mereka panggilannya Pak D. Jadi saya pernah juga nulis, saya ilustrasikan dalam bentuk cerpen. Pak D itu sebutan polisi ya. Itu waktu itu saya dapat tantangan dari Mas Sarwo Prasojo, coba dong gambarin tentang Hong Kong, tentang KOSWB atau area mana yang sekiranya asik untuk diangkat gitu. Nah, saya nulis Pak D di Victoria kalau nggak salah. Itu Pak D itu maksudnya polisi, kayak gitu. Nah, ini artikelnya sini ya, nanti dicari ya di Kompasiana ya, baca deh, seru. Ada juga jualan baju. Baju ini luar biasa banget, yang online. Itu pasarnya di sini tuh ya, pasarnya baju muslim itu, orang anak-anak BMI Indonesia itu gede banget, tapi nggak ada yang buka toko spesial baju muslim yang memang toko gede gitu. Kayak kan ada tuh toko Malaysia ya, di Malaysia orangnya sih orang keturunan kayak orang Arab, India kayak gitu, jadi dia bikin toko gede lah. Itu Indonesia belum ada sih, cuma kecil-kecil kayak yang dari anak-anak BMI, terus kiriman online shop kan, mereka jual, banyak yang pesan kemudian baru ngirim barang lah. Itu ada tempat toko-toko kecil, ada sih di The Point. Terus di Samsui Po itu juga banyak, cuma pelakunya itu orang Pakistan gitu. Dulu pernah ada butiknya si Cinta Myanmar Negara, saya pernah beli bajunya di situ tuh $300, mahal ya. Iya, warna biru karena saya suka biru, jadi kalau ngeliat ada baju biru dongker biru tuh naksir banget. Ya udah saya beli, entah sekarang bajunya masih ada apa enggak, udah di pulang kampung deh. Oke, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi. Kalau ada yang perlu kita bahas, komen di bawah ya. Ada yang komentar, ada yang perlu boleh ditanggapin, kemudian nanti kita diskusikan lagi di next video. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.